Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 perpajakan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. So, let's enjoy the video. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan kembali mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar PPN dan PPNBM. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama ada Wendy Krisdianto Tamba dengan NPM 2001060052. Yang kedua ada Sarah Nenggolan dengan NPM 2001060064. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Adriana Natasha Pandiangan dengan NPM 2001060079. Dan yang terakhir ada Loli Yenti dengan NPM 2001060071. PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan jasa kena pajak atau JKP. Selanjutnya ada mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Yang kedua, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Yang ketiga, pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Yang keempat, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Yang kelima, ada PKP di atas, wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur PPN, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPNBM yang disahkan pada 1 April 1985. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Untuk undang-undang ini, tujuannya untuk menciptakan sistem pajak yang tepat dan untuk masyarakat juga dan untuk meningkatkan penerimaan kas negara. Yang ketiga,
Ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan undang-undang ketiga ini bertujuan untuk memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara perpajakan yang jauh lebih sederhana. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk cipta kerja pada pelatur perpajakan. Selanjutnya ada objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Berikut adalah objek PPN dan yang dikecualikan dari PPN. 1. Barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Contohnya, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, ada impor barang kena pajak. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kedua, daftar negatif list PPN atau pengecualian PPN. Tidak semua barang atau jasa dikenakan PPN. Ada sejumlah BKP atau JKP yang masuk dalam daftar negatif list PPN alias tidak dikenakan PPN. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Wendy. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar pengenaan pajak PPN atau DPP. Untuk menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN, digunakan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak atau DPP sendiri terdiri dari yang pertama, harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeaan dan cukai untuk impor barang kena pajak. Yang keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Dan yang kelima, nilai lain. Nilai berupa yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Tarif PPN, pajak pertambahan nilai. Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Rumus dan cara perhitungan PPN. Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN kali dasar pengenaan pajak DPP. Contoh kasus, PT ABC menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual sebesar 25 juta. Hitunglah pajak terutang PT ABC. Penyelesaiannya, pajak pertambahan nilai yang terutang sama dengan 10% dikali barang kena pajak dengan harga jual sebesar 25 juta.
sama dengan menjadi 2.500.000. Sehingga PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak terutang yang dipungut oleh pengusaha kena pajak PT ABC. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Sarah Nenggolan. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu M atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Pajak penjualan barang mewah PPNBM merupakan yang dikenakan selain pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah, pajak ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi, serta pengadilan konsumen kena barang mewah. Sederhananya ya, jika kita memiliki penghasilan yang tinggi, otomatis juga kita harus membayar pajak yang lebih tinggi. Selanjutnya, tujuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan mengapa pemerintah menganggap pemungutan pajak penjualan atas barang mewah sangat penting. Berikut penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, yaitu perlu keseimbangan pembebanan pajak antar konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, perlu adanya pengadilan pajak atas BKP yang tergolong mewah, dan juga perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan yang terakhir perlu untuk mengamankan pemerintahan negara. Selanjutnya akan disampaikan teman saya Loli. Mekanisme pengenaan PPNBM. Mekanisme pengenaan PPNBM ini agak berbeda dari PPN. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, bagi PPNBM tidak dikenai istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenai sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya, berapa tarif PPNBM? Pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada tarif 10%. Yang termasuk dalam tarif 10% yaitu kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, tempat tinggal mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Yang kedua, tarif 20%. Yang termasuk dalam tarif 20% yaitu kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga, dan barang-barang impor. Yang ketiga, tarif 25%. Yang termasuk tarif 25% yaitu kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick up, dan minibus. Yang keempat, tarif 35%. Yang termasuk tarif 35% yaitu minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Rumus dan cara perhitungan PPNBM. Rumusnya, PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Contoh kasus, PT ABC mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 200 juta. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%. DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut adalah senilai 200 juta, termasuk PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%.
yang dikenakan atas impor BKP tersebut. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan PT ABC atas impor yang tergolong mewah tersebut? Jawab, DPP atau nilai impor sama dengan 200 juta, PPN sama dengan 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta, PPNBM sama dengan 30% dikali 200 juta sama dengan 60 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, maka PT ABC harus membayar impor BKP sebesar 280 juta. 280 juta ini didapat dari jumlah DPP ditambah PPN dan ditambah PPNBM sehingga terkumpulan nilainya 280 juta. Saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, kami persilahkan. Teman-teman dipersilahkan raise hand. Kepada teman kami Jihan Rizka, dipersilahkan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa tarif pajak ekspor 0%? Selanjutnya kepada teman kami Lia, kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Lia S. Kini saya ingin bertanya, apakah PPNBM dapat menghindari terjadinya mekanisme pajak berganda? Kepada teman kami Juwita, kami persilahkan. Kami ganti dengan teman kami Rohni. Baik, perkenalkan nama saya Rohni Astaraji, NPM 20010106070. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 11, kelompok Adriana, jelaskan menurut kelompok kalian apa dasar dari pemungutan PPN dan PPNBM. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu 10 menit untuk mencari jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan Rizka. Pertanyaannya tadi, mengapa tarif PPN ekspor 0%? Karena PPN 0% itu diperuntukkan bagi ekspor kena pajak yang dihasilkan di dalam negeri oleh pengusaha kena pajak yang kemudian dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor jasa kena pajak. Kepada saudari Jihan, apa menerima jawaban dari kami? Saya menerimanya, terima kasih untuk kelompok kalian. Terima kasih kembali. Selanjutnya, teman kami Wendy akan menjawab pertanyaan dari teman kami Lia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lia. Pertanyaannya, apakah PPNBM dapat menghindari terjadinya mekanisme pajak berganda? PPNBM dikenakan atas nilai jual dan tidak dapat dikreditkan, kecuali untuk barang mewah yang diekspor, maka PPNBM dapat dikreditkan. Untuk menghindari pajak berganda, maka PPNBM hanya dipungut
di perusahaan manufaktur atau penghasilan dan importir barang mewah tersebut. Apakah saudara Lia dapat menerima jawaban saya? Baik, saya menerimanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Lia. Selanjutnya, teman kami Loli akan menjawab pertanyaan dari teman kami Rohni. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rohni. Dasar pemungutan PPN dan PPNBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang tidak termasuk PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut. Atau bisa juga dikatakan bahwa dasar pemungutan PPN dan PPNBM itu yang pertama, pemungutan dan penyetoran PPN dan PPNBM yang terutang harus atas belanja pemerintah. Yang kedua, dalam hal penyerahan barang kena pajak, selain terutang PPN, juga terutang PPNBM, maka jumlah PPNBM yang wajib dipungut oleh instansi pemerintah adalah sebesar tarif PPNBM yang wajib dipungut oleh instansi pemerintah. Yang ketiga, PKP rekanan pemerintah menyampaikan tagihan berdasarkan dokumen penagihan untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Apakah saudari Rohni dapat menerima jawaban dari saya? Baik, saya menerimanya. Terima kasih. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan. Jika teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan tutup diskusi kami hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Loli. Sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin menurut ajaran agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami sudah selesai mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari tadi Bapa, masukkanlah itu ke dalam hati dan pikiran kami satu persatu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima Amin. kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton hasil presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.